Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021, kita kembali berjumpa dalam permenungan Inspirasi Sabda Allah Insani. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami haturkan atas kesempatan dan waktu yang berharga yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Kami serahkan diri kami ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria Berduka Cita atau biasa disebut dengan Mater Dolorosa. Dalam kalendarium bacaan liturgi, kita diberikan dua pilihan bacaan. Saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 33 sampai dengan 35. Mari kita membacanya bersama-sama. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, suatu hari dalam sebuah perjumpaan seorang ibu mengatakan demikian kepada saya. Menghadapi anak-anak yang kadang nakal atau menjengkelkan, saya berusaha untuk sabar dan tidak marah dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saya meyakini bahwa kata-kata seorang ibu adalah sebuah doa. Dengan penuh kesabaran, saya berusaha untuk menjadi sahabat bagi anak-anak saya dalam segala pergulatan dan perjuangan hidup yang mereka alami. Sahabat insan yang dikasih, ungkapan hati seorang ibu ini menjadi salah satu gambaran bagaimana seorang ibu mengungkapkan kasihnya bagi anak-anaknya. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Bunda Berduka Cita. Perayaan ini muncul populer di dalam Gereja Katolik sejak abad ke-12 dan Paus Pius ke-10 menetapkan hari ini tanggal 15 September sebagai perayaan peringatan liturgi dalam gereja yang kita rayakan dan kita peringati pada saat ini. Nah, dalam perayaan ini apa kira-kira yang dapat kita renungkan dari pribadi Bunda Maria yang berduka cita? Injil yang kita dengarkan bersama-sama mengungkapkan keteladanan Bunda Maria dalam pengalaman-pengalaman dukanya. Ia dengan setia menyertai putranya sampai waktu penghabisan. Betapa sedih hati seorang ibu memandang putranya yang sangat dikasihinya itu harus wafat dengan cara yang disiksa dan disalibkan di palang salib. Sebuah peristiwa yang mungkin tidak pernah terfikirkan olehnya, tetapi pada akhirnya harus ia terima, harus ia lihat, dan harus ia alami sendiri. Maria, Bunda Maria, tidak mengeluh, menjalani perannya sebagai Bunda Sang Juru Selamat. Ia tak mengelak atau lari dari rencana Allah, bahkan menyerahkan hidupnya secara total kepadanya. Bunda Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, perayaan Bunda Maria Berduka Cita hari ini kiranya mengundang kita untuk memiliki keterbukaan hati terhadap kehendak dan rencana-rencana Allah di dalam kehidupan kita. Memang dalam pesiarahan hidup kita di dunia ini, kita memiliki aneka macam kesulitan dan pergumulan-pergumulan hidup. Hampir setiap saat, hampir setiap hari, kita memiliki
penderitaan yang harus ditanggung, perjuangan hidup yang berat, entah itu yang dalam skala besar ataupun dalam skala kecil. Misalnya saja rasa sakit fisik yang kita derita, pengalaman ditinggalkan atau pengalaman jatuh, dikecewakan oleh orang terdekat, dikhianati oleh teman kita, kehilangan orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Menghadapi semuanya itu, kiranya memang kadang banyak orang pun, tidak sedikit orang pun mudah mengeluh dan menyerah. Muncul keraguan-raguan seakan Tuhan berdiam diri saja. Tuhan seolah-olah tidak bertindak apapun juga terhadap apa yang dialami oleh umatnya. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, Bunda Maria yang berduka cita yang kita rayakan pada hari ini, kiranya mengajarkan kepada kita bahwa duka dan luka yang mendalam, yang tak lekat, tidak membuat kita menjadi putus asa dan kehilangan keyakinan pada cinta Tuhan itu sendiri. Bunda Maria menjadi sikap kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di balik duka seorang Bunda Maria ada ungkapan cinta dan kasih yang senantiasa mengalir dari hatinya. Demikian pula lah kiranya kita diajarkan meneladan Bunda Maria di setiap pergumulan hidup kita. Tentu ada cinta Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita, dan cinta itu pun meresap di dalam hati kita, dan kita pun mengungkapkannya dalam pengalaman hidup sehari-hari. Marilah para saudara yang dikasihi Tuhan, kita berupaya supaya dapat menerima segala kesulitan, pergulatan hidup, duka yang kita alami, kecemasan kita, dan menyatukannya dengan penderitaan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Semoga dengan doa-doa Bunda Maria dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menguatkan dan memampukan kita untuk senantiasa setia di dalam pengalaman duka cita kehidupan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, bersama dengan Bunda Maria kami memuji nama-Mu, dan kami yakin dalam penyerahan diri kami kepadamu, Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan dalam persiaran hidup kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.